Jemaat Tuhan, Gereja Kristen Pasundan pada saat ini memasuki pekan keluarga dalam rangka menyongsong peringatan atau perayaan hari ulang tahun GKP yang ke-86 nanti tanggal 14 November. Untuk mengawali pembukaan pekan keluarga, kita diajak untuk bersama-sama membaca bagian Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji, kami sembah, kami sebut namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan, ketika kami sebagai Gereja Kristen Pasundan, umatmu yang kau kasihi dan sayangi, yang kau pelihara selama ini, kini kami rindu mendengarkan suaramu ya Bapa. Apa yang menjadi kehendakmu ya Allah, ketika kami hendak merayakan hari ulang tahun jemaat Tuhan yang ke-86. Karena itu biarkanlah rohmu yang kudus menolong dan menguasai diri kami ketika kami akan membaca bagian Alkitab dan merenungkannya sedemikian rupa. Supaya kami menemukan apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami menantikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kami tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudaraku,
akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bersacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta tolong sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam saudara-saudaraku. Saudara, pernahkah saudara pergi ke pasar? Saya yakin hampir 100% di antara kita pernah pergi ke pasar. Ada yang sering ya ke pasar, ada ya, terutama ibu-ibu. Ada yang sering sekali, karena memang jualan di sana. Ada yang jarang, saya sering Pak, tapi sering lewat saja, kata sebagian. Ada yang senang pergi ke pasar, mencari-cari hal supaya ada alasan pergi ke pasar. Tapi ada juga yang berprinsip kalau sangat penting sekali, baru saya pergi ke pasar. Saya tidak anti sih. Tapi kecuali kalau ada keperluan yang sangat-sangat penting memaksa saya harus pergi ke pasar, ya saya pergi ke pasar. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, membayangkan suasana pasar. Jelas ya. Jelas bagi kita sekalian. Sangat jelas. Ada banyak orang berseliweran, saling senggol. Apalagi yang namanya pasar tradisional, Bapak Ibu Saudara. Musim hujan becek, ribut, hiruk pikuk. Saling senggol tapi saling gak kenal. Pasar adalah tempat kita mendengar kata, maaf, permisi, minggir, 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 awas, awas. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Dan seterusnya, saudara-saudara. Itulah pasar. Pasar adalah tempat di mana kita bisa melihat orang sibuk sendiri. Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Pasar adalah tempat orang mencari untung. Pasar adalah tempat di mana orang kecil atau besar mencoba bersaing untuk mendapatkan dan meraih sebanyak-banyaknya keuntungan. Saudara-saudara dalam Tuhan. Itu pasar. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara disuruh mendeskripsikan, gambarkan, bayangkan, lalu gambarkan dan tuliskan mengenai atau bayangan saudara tentang pasar, mudah ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau permintaan itu tentang gereja? Bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau permintaan itu berkata, apa gambaranmu tentang gereja? Pendapatmu tentang gereja? Pemahamanmu tentang gereja? Apa pemahaman orang-orang di sekitarmu juga tentang gereja? Belum tentu tepat, belum tentu benar, belum tentu jelas Bapak Ibu Saudara. Pemahaman orang-orang di sekitar kita tentang yang namanya gereja. Dengan salibnya yang menjulang di atas. Apa itu? Menurut saudara apa itu gereja? Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Bagaimana kita membayangkannya?
Bagaimana kita mengartikannya dan menyimpulkannya paling tidak untuk diri kita sendiri. Apa harapan kita tentang yang namanya gereja? Pernahkah Bapak Ibu Saudara kita rumuskan untuk diri kita sendiri? Apakah seperti pasar? Gereja itu tempat di mana kita bersaing. Apakah seperti pasar? Kalau kita mencari yang hiruk pikuk itu perginya ke gereja. Apakah seperti pasar? Ribut, kurang enak baunya. Mengedepankan kepentingan-kepentingan sendiri. Dan sah ya kalau di pasar. Tapi apakah seperti itu gereja? Saudara dalam Tuhan. Wah tentu bukan Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya juga yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti akan berkata seperti itu. Bukan seperti itu, bukan seperti pasar kalau gereja itu. Bayangan saya dan harapan saya juga. Saudaraku dalam Tuhan. Karena mengapa? Ada yang menjawab. Karena gereja adalah bagi saya tempat merayakan kebersamaan, Pak. Merayakan kebersamaan dalam persaudaraan. Sebagai orang-orang, sebagai pribadi-pribadi yang telah mendapatkan anugerah Allah. Terutama pengampunan, keselamatan. Kita merayakannya di dalam sebuah kebersamaan. Dan itulah gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita sepakat seperti itu, artinya gereja, gambaran kita tentang gereja, harapan kita tentang gereja. Gereja berarti adalah tempat di mana bagian-bagian yang di dalamnya, orang-orang yang di dalamnya terus menjadikan berbagai kesempatan untuk membangun. Untuk mewujudkan kebersamaan. Untuk saling menopang, saling mendahulukan. Karena tadi sudah kita garis bawahi bukan tempat mengedepankan kepentingan masing-masing. Karena betul Bapak Ibu Saudara, gereja adalah tempat kita bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang keyakinan kita tadi. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah mendapatkan pengampunan Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan, telah ditetapkan sebagai anak-anak keselamatan. Bersaksi tentang itu. Itulah yang kita saksikan melalui tutur kata, tutur sapa, melalui pujian, melalui kebersamaan, melalui berbagai-bagai kegiatan. Dalam rangka sekali lagi bersaksi bahwa kita ini orang yang telah mendapatkan anugerah yang besar. Itulah gereja. Gereja tidak anti terhadap kesulitan. Yang takut, yang anti terhadap kesulitan atau pergumulan, itu bukan gereja. Gereja adalah yang bersepakat menjadikan salib sebagai ikon. Karena itu di menara gereja paling tinggi, pampang salib. Di rumah kita pampang salib. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Hati-hati kita pasang salib. Kalau kita tidak tahu artinya. Salib artinya saya adalah pribadi yang tidak anti terhadap kesulitan. Tidak anti terhadap pergumulan. Salib berarti dengan atau melalui pergumulan kesulitan, saya akan jadikan berkah. Itu kan sebenarnya yang harus kita lihat dengan sungguh-sungguh di Bukit Golgota. Aniaya, ketidakadilan,
penderitaan pakai untuk menyelamatkan manusia. Itu salib, Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja di depan dipampang salib, seakan-akan proklamasi pada dunia. Inilah tempat di mana orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang tidak anti terhadap pergumulan, tidak anti terhadap kesulitan. Tidak mencari-cari kesulitan, kesusahan, tapi tidak anti, tidak akan lari. Kalau saudara pasang salib, kalung saudara keluarin, pergi ke mall, itu artinya. Salah enggak Pak? Enggak salah, bagus sekali, tapi harus tahu artinya. Maksudnya apa? Proklamasi bahwa saya ini pribadi yang tidak anti terhadap kesulitan. Yang tidak takut terhadap pergumulan. Saya akan hadapi dengan kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Konsekuensinya atau artinya kita memasang salib. Saudaraku dalam Tuhan. Jadi artinya semakin berat tantangan, semakin erat kita saling merangkul dan menguatkan. Salib. Semakin sulit keadaan, semakin rajin kita menebar kepedulian. Semakin banyak rintangan, semakin besar semangat kita untuk saling menghargai dan melayani. Semakin sering berada dalam kesedihan, semakin besar kerinduan kita untuk menghibur. Ya, Bapak Ibu Saudara, masang salib itu gereja. Saudaraku dalam Tuhan. Rasul Paulus datang ke jemaat Tesalonika. Untuk apa? Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan suratnya kepada jemaat Tesalonika yang kita baca pada saat ini, paling tidak untuk menegaskan hal itu kepada jemaat di Tesalonika. Supaya jemaat di Tesalonika juga dikuasai oleh spirit tersebut. Ia bersaksi bahwa selama saya di Filipi, saya dihina, disakiti, dipenjara. Tapi lihatlah, saya tetap sehat, saya tetap bersemangat, saya tetap terpelihara dan dipelihara oleh Allah. Saya tetap mengabarkan Injil. Dan saya mampu datang ke tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Untuk mengatakan bahwa segala kesulitan, tantangan dan rintangan dapat kita hadapi, selalu dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan takut terhadap yang namanya kesulitan. Tapi kesulitan muncul ketika ia datang menjadi kesempatan kita untuk saling erat membantu, merangkul, meneguhkan, menghibur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita membacanya pada saat ini, surat Rasul Paulus atau kedatangan Rasul Paulus di Tesalonika, seakan-akan Rasul Paulus datang ke gereja Kristen Pasundan. Bapak Ibu, aku telah dianiaya di Filipi, bahkan dipenjara, didera dan disakiti. Itu semua adalah kepahitan, itu semua adalah kesulitan, tapi tengoklah, saya bisa datang di tengah-tengah gereja Kristen Pasundan untuk bersaksi bahwa Allah senantiasa menguatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya tumbuh motivasi pelayanan yang murni di dalam diri setiap bagian gereja Kristen Pasundan. Itu maksud Rasul Paulus. Jika kita sebagai pendeta, sebagai penatua, maka motivasi kita adalah memuliakan Tuhan melalui pengembangan pelayanan di jemaat. Jika kita sebagai anggota jemaat, maka kita terpanggil untuk mendukung setiap karya dan pelayanan jemaat dengan berbagai talenta, dengan berbagai kemampuan,
yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Paulus juga dengan sukacita mengabarkan, aku rela melakukan pengorbanan. Bahkan sampai harus dipenjara. Artinya juga ingatlah bahwa tanpa yang namanya pengorbanan, gereja nggak bisa bertumbuh. Gereja tak bisa dibangun. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi mungkin harus sedia kita berikan. Kalau kita merindukan gereja yang bertumbuh, gereja dalam arti tadi yang sudah kita sepakati bersama, yang berlambang salib itu. Tapi ujung-ujungnya kata Rasul Paulus, agar jemaat terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Sebab disitulah sumber sukacita kita sebagai keluarga-keluarga Allah. Itulah juga sumber sukacita yang terbesar sebagai keluarga besar Gereja Kristen Pasundan. Melihat persekutuan kita terus bertumbuh. Bertumbuh dalam kualitas, bertumbuh juga dalam kuantitas. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berjuang, kita bersama-sama bekerja, kita sama-sama sedia berkorban. Supaya Gereja Kristen Pasundan tidak lagi dikatakan sebagai gereja yang kurang pelayanan. Atau ada yang mengatakan sebagai gereja yang kurang persembahan. Melainkan Gereja Kristen Pasundan menjadi gereja yang kaya dalam pelayanan. Kaya juga dalam persembahan. Kita tidak berfokus kepada materi semata-mata. Melainkan pada seluruh elemen, seluruh bagian-bagian pelayanan. Supaya sedia bahu membantu, saling bantu, saling bahu membahu. Nah saudara dalam Tuhan, Gereja Kristen Pasundan adalah persekutuan kita. Gereja Kristen Pasundan atau kita memerlukan cinta bersama, kasih bersama. GKP dibangun bersama. Dengan material-material pengorbanan kita bersama. GKP ditopang bersama. Oleh apa? Oleh pengorbanan-pengorbanan kita bersama. GKP atau persekutuan kita dikasihi bersama. Dan itulah yang diminta, yang diharapkan ya, dari kita sekalian berkaitan dengan gereja. Kita berada di tengah-tengah persekutuan dan kebersamaan Gereja Kristen Pasundan yang dengan anugerah Allah bisa menyongsong hari ulang tahunnya yang ke-86, luar biasa. Tapi apakah Gereja Kristen Pasundan akan tetap seperti ini? Puji Tuhan bisa seperti ini. Tapi kita merindukan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Di tengah-tengah kehadirannya, di tengah-tengah kehidupan di muka bumi ini. Di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kita adalah saksi-saksi Allah yang hidup, yang akan terus dipelihara dan dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Amin.